Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara. Bersama saya Akbar Hazana, kembali hadir bersama Anda di Berita Aceh pagi ini. Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini. Kapal nelayan asing berbendera Malaysia ditangkap petugas di perairan Indonesia lantaran menangkap ikan tanpa izin. Operasi pasar murah yang digelar di sejumlah daerah masih diserbu warga yang berebut bahan kebutuhan pokok murah. Perairan dan pantai Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar kerap tercemar beragam sampah dari berbagai negara. Peringatan ke atas. Satu kapal ikan asing berbendera Malaysia ditangkap akibat kedapatan mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Kapal asing bersama 5 anak buah kapal ABK ditangkap petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Stasiun Belawan, Sumatera Utara. Kapal nelayan dengan nomor lambung KF5032 ini sempat mencoba melarikan diri ke arah perbatasan Malaysia. Bahkan ABK kapal asing sempat mengelabui petugas dengan cara menceburkan diri ke laut. Namun ABK kalah cepat dengan petugas sehingga tertangkap juga. Petugas kemudian menggiring kapal tersebut ke dermaga Pelabuhan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Kuala Langsa. Petugas menyita kapal dan pukat harimau serta ratusan kilogram ikan hasil tangkapan ilegal. 5 ABK berkebangsaan Myanmar ikut ditahan dalam kasus ini. Pada saat ditangkap sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap trol tanpa dilengkapi dengan dokumen apapun alias budong. Memang ada perlawanan, yaitu ada upaya untuk meloloskan diri, kemudian ABK awak kapal beberapa 3 orang melakukan menceburkan diri ke laut dengan harapan untuk mengelabui petugas, lebih berkonsentrasi untuk mengevakuasi awak kapal yang melompat tadi. Harapannya biar kapal bisa berhasil lolos. Penangkapan terjadi pada Sabtu 2 Maret 2024 ketika petugas mendeteksi keberadaan kapal ikan asing ilegal di perairan Indonesia. Saat diperiksa, kapal nelayan tersebut tidak dilengkapi dokumen perizinan penangkapan ikan dan menggunakan alat tangkap terlarang. Atas perbuatannya, nahkoda dan para ABK diancam hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah karena melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Tim Liputan melaporkan dari Langsa. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Ini situasinya sudah jam 3 masih molor, janjinya kita masuk jam 2 atau jam 14. Rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat kabupaten di Aceh Timur pada Senin siang ricuh. Saksi Partai PAS dan Partai Golkar diusir keluar ruangan lantaran menolak penetapan penghitungan suara. Kedua saksi parpol ini dipaksa keluar karena dianggap menghambat penghitungan suara. Apalagi mereka menolak rekapitulasi dilanjutkan lantaran hasil suara yang direkapitulasi pada rapat pleno tidak sesuai dengan data yang mereka miliki. Sebelum dipaksa keluar, kedua saksi parpol itu sempat bersitegang dengan Komisioner KIP Aceh Timur. Permintaan kedua saksi agar perolehan suara diperbaiki tidak digubris Komisioner KIP sehingga terjadi perang mulut. Akibatnya, kedua saksi parpol tersebut dikeluarkan dari ruangan karena dianggap menghambat rapat pleno. Saksi parpol diminta mengisi form keberatan untuk diselesaikan secara hukum, bukan menghentikan rekapitulasi suara.
di Kecamatan Rantau Perlak itu kita ada dapat penemuan, artinya tidak sesuai dengan DA1 dan hasilnya dari C1. C1 jumlah suara dalam salah satu partai itu 700, tapi di DA1 yang dilahirkan oleh kecamatan sehingga jadi 1.200 sekian. Artinya waktu kita instruksi kepada pimpinan sidang, hal itu tidak mau diperbaiki. Kondisi serupa dialami Rahmayudin, saksi dari Partai PAS. Ia sangat menyesalkan proses demokrasi di Aceh Timur. Hari ini saya baru pertama kali masih berkecimpung dalam perpolitikan. Tapi kami merasa perpolitikan ini semuanya tidak normal. Artinya semua itu sudah ada pola, semua itu sudah ada sebuah seperti film. Dan sudah jelas siapa pemenangnya, siapa yang akan menjadi hero dalam film itu. Sementara itu, Ketua KIP Aceh Timur, Yusri mengatakan, masalah tersebut sudah diselesaikan dan jika saksi keberatan dapat menempuh jalur hukum. Apa kronologi selesai? Tidak ada persoalan, Pak ya? Oh, ada kalau memang ada masalah hasil verifikasi dari Panwas, kan ada ranah. Ada mana kalau memang nggak boleh selesai di Panwas. Kericuhan itu tidak sampai menghambat rapat pleno, sehingga rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara pemilu 2024 selesai. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Timur. Rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara tingkat kota juga digelar Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Langsa. Pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat Kota Langsa tuntas dilaksanakan. Rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan ke KIP Kota Langsa tetap berlangsung. Meski sempat berjalan alot, berbagai sanggahan dari para saksi partai politik dan saksi pemilihan DPD. Rekapitulasi suara mendapatkan pengawalan ketat kepolisian. Pencocokan hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dengan para saksi parpol dan DPD juga menyebabkan rapat-rapat pleno molor, sehingga rapat harus berlangsung nyaris tanpa jeda. Rencananya bila rapat pleno terbuka ini selesai pada tanggal 4, tanggal 5 kita akan berangkat ke provinsi mengantarkan hasil dari sidang rapat pleno terbuka tingkat kabupaten kota. Hasil pleno rekapitulasi tingkat Kota Langsa segera ke KIP Provinsi Aceh untuk diplenokan pada rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat provinsi. Tim Liputan melaporkan dari Langsa. 89. Operasi pasar murah masih diserbu warga Kabupaten Biren untuk memperoleh bahan kebutuhan pokok. Kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan menjadi pemicu warga terus menyerbu bahan pangan murah yang digelar Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM. Ratusan warga terutama kaum ibu-ibu mengantre panjang untuk memperebutkan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Operasi pasar murah yang digelar di Kede Samalanga penuh sesak sejak pagi. Harga bahan kebutuhan pokok di pasar murah rata-rata lebih rendah 20% dibanding harga di pasaran. Harga beras kualitas premium hanya Rp94.000 per 10 kg. Telur ayam per papan berisi 30 butir hanya Rp40.000. Demikian juga minyak goreng kemasan yang dijual Rp30.000 per 2 liter. Sedangkan di pasaran sudah mencapai Rp35.000 per 2 liter. Kita lihat dengan aktivitas masyarakat mungkin berlakunya kurang karena masyarakat berlari dari tadi pagi dan sampai jam ini baru melayani sedikit. Kenapa itu? Karena tergantung kemampuan pemerintah memberikan subsidi kepada pemerintah kepada masyarakat. Ke depan harapan kita ya langkahnya nanti kita akan berembuk kembali bagaimana kita upayakan supaya harga subsidi itu bisa lebih banyak untuk bisa kita subsidi barang-barang lebih banyak.
Pasar murah digelar di 7 kecamatan dalam Kabupaten Biren. Operasi pasar murah tersebut untuk menekan kenaikan harga kebutuhan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Hari ini kami dari Bulog bersama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Biren menggelar pasar murah menjelang hari bulan Ramadan. Jadi di tahap awal ini pertama ada PJBP untuk harga yang diperoleh oleh masyarakat ini lebih murah sekitar 20%. Perum Bulog cabang Kota Lok Semawe mengalokasikan 1,5 ton beras, 1,2 ton minyak goreng, dan 350 papan telur ayam. Tim Liputan melaporkan dari Biren.